Selamat datang di channel tutorial membuat gigi palsu. Seperti biasa, kita akan membuatkan lagi video cara membuat gigi palsu. Nah, ini gigi palsu yang sudah kita cetak, yang sudah kering. Mari kita bongkar dulu, kita lihat bagaimana hasilnya, apakah bisa digunakan atau tidak. Kalau teman-teman mau beli barang-barang yang dan alat yang saya gunakan, teman-teman bisa simak video ini karena setiap menitnya nanti akan saya cantumkan keranjang untuk pembelian barangnya. Oke, ini dia, kita buat gigi palsu full atas. Nah, sedangkan yang bawah masih ada gigi aslinya. Cuman tidak semuanya gigi asli, ada juga gigi palsu. Cuman karena yang atas sudah tidak bagus lagi, jadi ibunya minta buat yang atas saja. Ini sekarang kita bongkar satu lagi, kita bongkar yang bawah. Kita congkel sebelah-sebelah, kita ambil. Jangan dicongkel sekaligus tapi pelan-pelan. Nah, kalau udah kebuka sedikit kita tes tarik. Kalau memang nggak bisa berarti harus dicongkel lagi. Nah, ini dia hasilnya. Ini gigi palsu. Kalau yang bawahnya masih ada ini kan nampak gusinya nih. Nah, ini gusi gigi palsu saya cetak aja terus kemarin. Nah, sampai di sini gigi palsunya. Nah, ini kita bersihkan dulu, kita rapikan dulu. Kita potong-potong dulu tepung yang lebih ini. Untuk tepungnya teman-teman bisa beli di sini ya. Nah, ini sudah saya taruh link pembeliannya. Ini kita rapikan sampai rapi lah. Kita tempelkan. Kita lihat belakang ini nggak boleh menyentuh antara gusi atas sama bawah. Oke, ini udah pas. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai. Ini gigi palsunya, cetakannya udah kita cuci, jadinya jadi lebih gelap karena udah masuk cairannya ke dalam, sudah masuk air. Tahap selanjutnya kita buatkan cleanernya terlebih dahulu. Saya gunakan kawat nomor 7. Nah, jadi kawatnya kita ukur dulu. Terus kita potong. Kita bengkokkan pelan-pelan. Ini kita nggak perlu gunakan tangan, kita pakai tangan aja. Kalau mau pakai ya kawat yang lebih besar lagi bisa juga. Cuma biasa saya pakai kawat yang ukuran segini. Dia cleaner ini banyak macamnya. Ada yang model tapak gitu, model langsung, ada juga yang model kawat gini, ada juga. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita garis dulu, terus kita potong.
So, ini supaya lebih rapi aja ya, kita garis biar nggak mereng. Nanti agak ke dalam sedikit karena masih nyangkut sama gigi ini. Nah, ini agak ke atas, jadi kita bengkokin ke bawah. Tes lagi. Kita tempel gini. Fungsi dari climber ini, dia nanti kalau patah nggak langsung patah dua ya, tapi masih nyangkut. Jadi kalau belum ada waktu ataupun biaya untuk perbaikan, masih bisa kita pakai lah. Nah, tapi kalau nggak ada kawat ini, langsung terbelah dua dia gigi palsunya. Kalau misalnya gigi palsunya jatuh, nggak bisa dipakai langsung, nanti harus dibawa ke praktek, tempat diperbaiki dulu, baru bisa digunakan lagi. Sedangkan kalau ada kawatnya nggak perlu, ya tetap nyangkut, masih bisa dipakai, cuman nggak kuat, maksudnya nggak kuat, nggak nempel lagi di gusi, nggak sempurna lagi nempelnya. Nah, ini kita garis karena ini perlu kita bengkokin ke dalam, bengkokin ke bawah. Nah, ini kan masih mereng, kita tekan ke dalam lagi. Ini terlalu ke dalam. Nah, ini samping udah pas, tinggal sebelahnya lagi. Ke dalam lagi dia. Bagusnya harus sama. Ini seperti ini kan lebih keluar, ini ke dalam. Jadi kalau bisa gimana pun caranya harus pas di sampingnya. Pembuatan climber ini lama dia, bosan. Di video biasa kan nggak pernah buat video cara pembuatan climber. Ini saya buat karena banyak yang request gimana cara pembuatan climber seperti inilah. Pasti yang nonton bosen juga kan, udah kasih bengkokin kawat nggak siap-siap. Ini sebelah sini udah pas. Oke, nah sebelah ini dia. Nah, ini masih ada lubangnya, jadi harus kita paskan dulu. Jadi saya skip aja videonya biar tidak terlalu panjang videonya. Nah, ini dia hasilnya. Ini udah pas, udah simetris. Nah, jadi kita garis dulu. Untuk buat gigi palsunya kita buat selebar ini ya, sampingnya juga. Ini nggak perlu kita buat terlalu kesini lah, karena gusinya pun masih tebal, jadi untuk kekuatannya pasti lebih kuat. Jadi kalau kita buat ke belakang sini pun percuma, yang ada terasa tebal di mulut. Oke, selanjutnya kita kasih minyaknya. Teman-teman bisa beli di sini ya. Ini sudah saya tempelkan linknya.
kita gunakan kuas. Kita gosok. Kita oleskan harus ke semua bagian. Untuk harga gigi palsu ini saya ambil di harga 2 jutaan saja. Ada yang lebih murah lagi juga, ada yang ini yang paling bagus di tempat saya, ada juga yang harganya yang sedang, ada juga yang di bawahnya lagi. Ada 3 macam harga. Nah, bagi teman-teman yang jauh tapi mau belajar, nggak tahu mau belajar di mana cara buat gigi palsu, teman-teman bisa kontak nomor ini. Nah, nanti bisa belajar secara online kalau yang jauh. Untuk harganya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga. Nah, karena ini bisa kita gunakan selamanya kalau ilmu ini. Jadi harganya tidak terlalu mahal lah. Nah, kalau teman-teman mau belajar bisa kontak ke WA ini. Selagi video ini baru diupload, yang pertama bisa dapat promo ya. Yang pertama chat nanti bisa dapat promo. Chat aja, Bang mau ikut kelas online kursus gigi palsu. Nah, nanti saya kirim list harganya. Jadi siapa yang beruntung, cuman untuk 1 orang saja, siapa yang cepat. Nah, oke. Ini sudah sekali kita oleskan, kita tunggu sampai meresap terlebih dahulu. Oke, sekarang sudah kering. Kita aduk bahannya. Kita aduk yang sedikit dulu. Untuk bahannya ini hati-hati jangan sampai terkena mata karena ini perih. Jadi berbahaya. Ini saya taruh di atas ini supaya dia tidak geser-geser ya. Kita teteskan di semua klemernya. Untuk gigi palsu yang nggak ada klemer sama juga dia. Cuma kelebihan kalau yang ada klemernya, kita kan sering minum air hangat, jadi dia tidak ngembang, dia masih ketahan sama klemernya. Tapi beda sama yang model rebusan. Kalau rebusan tetap kuat dia. Yang ini kan akrilik. Teman-teman kalau mau lihat keseharian nanti saya buat gigi palsu atau gimana, saya sering aktifnya di Instagram ya. Teman-teman bisa follow Instagram ini ataupun TikTok yang ini. Di situ saya sering upload konten-konten yang pendek. Hasilnya kebanyakan saya upload di story ataupun di feed di TikTok. Karena untuk hasil pembuatannya kurang saya upload di YouTube. Palingan ada salah satu saya upload di short. Ini kita bersihkan. Kita tunggu yang pertama ini kering dulu. Oke, ini sudah kering. Kita lanjut. Selanjutnya ini kita aduk yang banyak. Kita kasih minyaknya sampai tepung ini tenggelam semuanya.
Terus kita aduk sampai meresap semuanya. Untuk brand ataupun apa bolehlah kan kerjasamanya. Ada produk gigi yang mau dibuatkan videonya, mau ditaruh di sini waktu saya buat video, bisa langsung WA ke nomor ini. Jadi bisa kita bicarakan bagaimana prosesnya. Nanti saya ikut aja bagaimana dari tim produknya mau buat videonya atau mereview boleh. Kalau ada bahan-bahan atau barang yang mau direview juga boleh. Nah, sekarang kita taruh semuanya di sini. Kita ambil semuanya. Ini harus gerak cepat karena untuk lem ini dia cepat keringnya. Untuk baunya pun menyengat ya. Jangan terlalu dekat sama mata, perih, bahaya. Kita kasih minyak lagi. Kita buatkan seperti yang sudah kita garis. Tebal nggak apa-apa, nanti kita bisa potong lagi. Ini aja udah agak mengeras sedikit ya. Dia harus lebih cepat. Kalau masalah tipis nanti waktu kita finishing bisa kita tebalin lagi. Kita taruh sini aja lah. Cairannya biar lebih cepat kita rapikannya. Ini diusahakan jangan ada yang ketebalan sebelah. Bagusnya kita rapikan waktu masih seperti ini supaya nanti waktu kita rapikan lagi tidak terlalu lama, tidak memakan banyak waktu ya. Untuk warna lem ini dia lebih agak bening sedikit karena pasiennya minta yang tidak terlalu pink. Karena kalau terlalu pink kan tidak nampak gusi aslinya. Sedangkan kalau ini dia tembus ke warna gusi aslinya. Lagi kita lihat di semua sisi ya, udah kena semua. Sekarang kita potong yang lebih-lebihnya. Contohnya seperti ini lebih. Nah, kita potong. Potongnya hati-hati, jangan terangkat ya. Ya kalau terangkat nih semua bisa terangkat. Oh, sorry. Dia kalau udah terlalu keras gini jangan ditekan, tapi di tap gini aja, jadi nempel ya. Kalau ditekan lari.
Kita tes potong yang samping ini. Nah, ini nanti kita potong lagi sini. Cuma ini kita tunggu keras dulu. Sambil tunggu keras kita potong, kita susun giginya dulu. Tidak saya videokan karena terlalu panjang nanti durasinya. Nah, ini kita tunggu kering. Sambil kita tunggu kering, kita potong giginya dulu, depan sama gigi geraham. Oke, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya. Nah, ini gigi palsu yang sudah kita susun. Ini hasilnya. Ini tidak saya pasang dulu karena nanti saya akan pasang di mulut pasien langsung. Karena waktu gigi atas bawah, nah ini seperti ini jadinya. Ini karena gigi bawah ini masih ada akarnya, jadinya dia masih tinggi. Nah, sedangkan yang samping pas, cuman gigi palsu yang sampingnya, yang bawah ini tidak dipasang karena masih ada akar giginya. Kalau kita paskan seperti ini jadinya. Kalau untuk giginya ini bisa dibilang masih panjang, tapi kita akan paskan lagi nanti ke mulut pasiennya karena pasiennya yang depan minta dibuatkan gigi kelinci, sedangkan yang gisul, yang gigi taring, dua-duanya dibuatkan agak menonjol seperti gigi taring pada umumnya ya. Nah, nanti jadinya bisa kita bilang seperti ini. Gigi depannya dua agak panjang. Ini yang punya emak-emak gaul ya. Nah, cuma nanti kita paskan lagi ke pasiennya cocok atau tidak. Kalau tidak cocok kita buat ke normal lagi. Tapi kalau memang cocok kita buatkan seperti ini. Nah, ini kita buka dulu untuk cetakannya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, gampang. Tinggal kita congkel langsung lepas dia. Ya, ini kita potong terlebih dahulu, kita bentuk sesuai garis yang kita garis kemarin, nggak boleh melebihi itu. Nah, kita potong kayak gini. Ini juga kita rapikan semuanya. Oke, kita lanjut untuk pemotongan dulu. Ini adalah hasil yang sudah kita rapikan dan sesudah kita poles ya teman-teman. Ini tinggal kita pasang. Sebelumnya kita lihat dulu before sebelum pemasangannya. Ini gigi palsu yang lama, jadi sudah pendek karena ini gigi palsu dipasang satu-satu, bukan langsung komplit. Nah, sedangkan ini gigi palsu yang kita buat tadi. Ini dia hasilnya, teman-teman bisa nilai sendiri. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, di like dan di share ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.